Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami sedang menayangkan sebuah materi pembelajaran guys. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran daring di pertemuan yang kedua ini. Tentang materi pembahasan sekarang ini yaitu penghitungan pendapatan nasional. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian dari pendapatan nasional. Pada intinya pendapatan nasional ini dapat diartikan sebagai jumlah rata-rata pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat rumah tangga pada suatu negara dari penyerahan berbagai produksi dalam satu periode, umumnya yaitu 1 tahun. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan masalah metode dalam menghitung pendapatan nasional. Ini ada 3 metode ya, atau pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Di antaranya yaitu metode atau pendekatan produksi. Kemudian yang kedua, pendekatan penerimaan atau pendapatan, dan yang ketiga ini metode atau pendekatan pengeluaran. Ya, sekarang kita mulai dengan masalah metode yang pertama, yaitu metode pendekatan produksi. Ya, istilah asingnya ini production approach ya. Pendekatan produksi ini merupakan nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Ya, kegiatan produksi itu sendiri merupakan kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Istilah asingnya value added. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor atau lahan produksi ya. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, yaitu 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud ini yaitu selisih antara nilai produksi ya, nilai output dengan nilai biaya atau nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. International Standard Industrial Classification atau disingkat ISIC mengklasifikasikan perekonomian Indonesia ini menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yang terbagi menjadi 3 kelompok. Di antaranya 1 ini sektor primer, antara lain pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan dan penggalian ya. Yang kedua sektor sekunder, antara lain
industri pengolahan listrik, air, dan gas. Yang ketiga, sektor tersier, antara lain perdagangan, hotel, restoran, kemudian juga pengangkutan dan telekomunikasi, juga jasa-jasa yang lainnya. Kemudian untuk menghitung pendekatan produksi, ini bisa kita gunakan suatu rumus, yaitu sebagai berikut. Y sama dengan, ya ini P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah sampai kepada PN dikali QN. Ya, ini keterangannya. J ini pendapatan nasional. P1 adalah harga barang ke 1. Q1 ini merupakan jenis barang ke 1. Lalu P2 ini merupakan harga barang yang ke-2. Q2 ini merupakan jenis barang yang ke-2. PN merupakan harga barang yang ke-N. Sedangkan QN merupakan jenis barang yang ke-N atau yang terakhir. Contoh dari metode pendekatan produksi. Misalnya seorang pengusaha pakaian memulai usahanya, langkah pertama yang dilakukan adalah membeli kapas dari para petani. Misalnya dengan harga Rp300 ya. Lalu pengusaha pabrik mengolah kapas menjadi benang dengan biaya misalnya Rp400 ya. Kemudian pedagang akan menjual benang kepada pabrik tekstil untuk diolah menjadi kain dengan biaya ya misalnya Rp600. Kain tersebut lalu masuk ke pabrik ya, pabrik garment, untuk diproduksi menjadi pakaian jadi dengan biaya sebesar misalnya Rp800. Selanjutnya pakaian jadi ini nantinya dijual kepada pedagang di pasar dengan harga misalnya 1.000. Ya, dari contoh tersebut ini bisa dilihat dalam suatu tabel ya sebagai berikut. Tabel perhitungan nilai tambah. Nah, ini strukturnya. Pertama nomor, lalu sektor produksi, nilai output, nilai input, nilai tambah. Nomor 1, sektor produksinya pertanian berupa kapas. Nilai outputnya 300, nilai input 0, nilai tambah 300. Yang kedua, ini sektor produksi pabrik benang. Nilai outputnya 400, nilai input 300, nilai tambahnya 100. Nomor 3, pabrik tekstil. Nilai outputnya 600, nilai input 400, dan nilai tambah 200. Yang keempat, industri garment. Nilai outputnya 800, nilai input 600, nilai tambahnya 200. Lalu nomor 5-nya pakaian yang sudah jadi ya. Nilai inputnya ini 1.000. Lalu nilai inputnya 800, nilai tambah 200 ya, itu. Jadi dalam
Nomor 5 ini sektor produksi berupa pakaian jadi ya. Nilai output tadi 1000, nilai input 800, maka nilai tambahnya ya 200 ya. 1000 kurangi 800. Jadi jumlah nilai tambah ini adalah 1000. Yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Itu tentang metode yang kedua, metode pendekatan pendapatan atau income product ya. Ini merupakan jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan ini merupakan pendapatan nasional hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode, yaitu biasanya 1 tahun. Kemudian yang termasuk pada faktor produksi ya, ini adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian, tenaga ahli atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Ya, misalnya tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Pemilik modal memperoleh bunga. Pemilik tanah memperoleh sewa, dan keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Kemudian pendapatan nasional kalau kita buat suatu rumus yaitu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangannya Y ini pendapatan nasional, L pendapatan sewa, W merupakan upah atau gaji, dan I merupakan bunga, dan P merupakan keuntungan yang diperoleh oleh para pengusaha. Yang berikutnya, pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga pemerintah, perusahaan, masyarakat luar negeri, suatu negara pada periode tertentu, yaitu 1 tahun. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi ini antara lain yaitu pengeluaran untuk konsumsi disingkat C, pengeluaran untuk investasi disingkat I, pengeluaran untuk pemerintah disingkat J, pengeluaran untuk ekspor disingkat X, dan impor disingkat M. Kemudian untuk menghitung ini ya, pendekatan pengeluaran ini bisa dibuat suatu rumus yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Ya, keterangannya ya, Y ini pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi atau investment ya, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Demikianlah tentang metode penghitungan pendapatan nasional dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Ya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon materi ini untuk disimak dan kemudian dicatat dalam buku catatan. Lalu nanti akhir semester
Buku catatannya dikumpulkan sebagai tugas portofolio. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.